Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat berjumpa kembali di pelajaran pendidikan agama Islam untuk anak-anakku kelas 8. Pada hari ini tanggal 3 November 2020 kita kembali belajar bersama dan harapannya kalian semua dalam keadaan sehat. Dan mengawali pertemuan kali ini kita membuka dengan sama-sama melafazkan basmalah. Bismillahirrahmanirrahim. Sebagaimana diingatkan oleh Bapak Ibu Guru setiap kali melakukan atau mengadakan pertemuan dengan kalian, pasti Bapak Ibu Guru mengingatkan kalian kelas 8 untuk kembali mengingatkan bahwa kelak kalian nanti menjadi generasi penerus bangsa yang jujur. Tujuan pembelajaran kita kali ini, nanti setelah kalian menonton video pembelajaran ini, kelak nanti kalian bisa menjelaskan kembali penyebab dari runtuhnya Bani Umayyah. Yang kedua, menjelaskan hikmah mempelajari sejarah ilmu pengetahuan Bani Umayyah. Sebelum berbicara materi lebih lanjut, Pak Guru mengingatkan kepada kalian semua bahwa sebuah pemerintahan pada masa lampau itu terbangun oleh sebuah kepentingan, kemudian dalam perjalanannya tentu saja akan tercapainya sebuah masa yang disebut masa kejayaan, kemudian akhirnya sebuah pemerintahan itu diakhiri oleh sebuah keruntuhan daripada masa lampau. Kenapa itu runtuh? Tentu saja dari berbagai aspek kehidupan, tentu saja terjadi pergolakan kehidupan masyarakat. Dan sisi lain juga ada kepentingan-kepentingan kelompok penguasa, dan ada juga orang yang menginginkan untuk menggantikan kekuasaan dari seseorang dengan berbagai upaya, sehingga terjadilah peperangan, pemberontakan, dan lain sebagainya. Akhirnya pemerintahan itu juga kembali runtuh. Seperti halnya juga dengan pemerintahan Daulah Umayyah ini yang dulunya bertempat di Damaskus. Untuk dipahami bahwa perkembangan ilmu pengetahuan di Damaskus dan sebagai sumber pengetahuan pada masa modern sekarang ini. Jadi ilmu apa saja yang dikembangkan di daerah Damaskus adalah yang pertama ilmu kimia, ilmu kedokteran, ilmu sejarah, kemudian bahasa dan sastra. Daulah Umayyah adalah sebuah pemerintahan yang berdiri selama 90 tahun, dari tahun 40 sampai 132 Hijriah atau tahun 661 sampai 750 Masehi. Daulah Umayyah dijadikan Damaskus sebagai pusat pemerintahan. Nah, saat ini Damaskus menjadi pusat pemerintahan negara Suriah. Kekuasaan Bani Umayyah di Damaskus berakhir pada tahun 750 Masehi. Salah satu penerus Bani Umayyah bernama Abdurrahman ad-Dakhil melarikan diri ke Andalusia, Spanyol atau Cordoba, dan dia mendirikan sebuah pemerintahan. Kota Cordoba akhirnya merupakan pusat pendidikan dan ilmu pengetahuan. Anak-anakku sekalian,
Hal yang kedua yang kita bicarakan adalah pertumbuhan kebudayaan. Selain ilmu pengetahuan, pada masa pemerintahan Bani Umayyah juga berhasil mengembangkan bidang lainnya. Apa itu? Misalnya arsitektur, organisasi militer, perdagangan, kerajinan, dan lain-lain. Anak-anakku semuanya, pemerintahan Bani Umayyah tentu saja kalau kita pelajari awal berdirinya kemudian akhirnya, maka kita juga kembali kepada pemerintahan-pemerintahan yang pernah terbentuk dan tumbuh di Indonesia masa lampau, khususnya kerajaan-kerajaan yang pernah berdiri, kemudian mencapai masa kejayaan, kemudian dia runtuh. Di Indonesia ini, kerajaan-kerajaan dulu ada yang berciri khas Hindu-Buddha, ada yang berciri khas Islam, kemudian ada yang berciri khas kolonial Belanda, kolonial Portugis, dan kolonial Inggris. Dan anak-anakku sekalian, tentu saja pemerintahan masa lalu tentu saja tidak lama mencapai kejayaannya, itu karena pada masa itu kesempurnaan daripada pengembangan atau mencari jati diri daripada sebuah bangsa yang terbentuk itu belum maksimal dan sempurna, sehingga mudah untuk diruntuhkan. Kalau kita bandingkan dengan pemerintahan-pemerintahan di negara mana saja saat ini, tidaklah terjadi seperti pemerintahan-pemerintahan masa lalu. Sampai negara itu, kerajaan itu jaya, kemudian dia runtuh. Tetapi sebagai anak penerus bangsa, kalian tentu saja harus memberikan kontribusi yang banyak kepada bangsa ini, sehingga bangsa yang kita cinta ini nanti adalah menjadi bangsa yang selalu kokoh dan kuat. Nah, pada akhir pertemuan kali ini, Pak Guru sarankan yang pertama, video pembelajaran ini wajib hukumnya untuk ditonton sampai selesai. Karena ingat, kalian menonton sampai selesai bagian dari penerapan karakter jujur. Yang kedua, nanti kerjakan tugas yang Pak Guru kirim pada hari ini melalui Google Classroom. Dan pertemuan kita pada hari ini kita akhiri dengan sama-sama kita melafazkan hamdalah. Alhamdulillahirabbil alamin. Sampai jumpa kembali pada pertemuan yang akan datang dalam pelajaran yang sama.